Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Abidin. Kali ini saya akan presentasikan mengenai investigasi tentang Chevron Richmond Refinery Fire dengan dosen pembimbing Kristifani Sinduati, STMT, untuk memenuhi mata kuliah K3 Industri. Pokok bahasan. Terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada investigasi mengenai penyebab kecelakaan kerja, selanjutnya ada insiden, accident, dan risiko yang dialami, lalu ada hazard dan nilai risiko awal, dan yang terakhir adalah tindakan kontrol dan risiko tersisa. Pendahuluan. Chevron Richmond Refinery merupakan kilang minyak dengan luas 1.200 hektar yang berada di Richmond, California, Teluk San Francisco. Kilang minyak tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh Chevron Corporation yang mempekerjakan lebih dari 1.200 orang. Sebanyak 250.000 barel minyak mentah atau crude oil diolah dalam sehari dan menghasilkan produk utama berupa gasolin, bahan bakar jet, diesel, dan pelumas berbasis oli lainnya. Selanjutnya adalah plan kilang minyak Chevron Richmond. Nah, yang pertama ini ada long wharf atau dermaga panjang. Nah, dermaga panjang digunakan sebagai sarana transportasi minyak mentah dan produk jadi yang telah tiba dan dari pengiriman kapal tanker. Nah, selanjutnya di area 2 ada blending dan shipping. Nah, di area ini tempat untuk menyimpan minyak mentah dan produk jadi menggunakan tangki. Selanjutnya di area 3 ada distillation dan reformation. Nah, di sini merupakan tempat untuk pemisahan minyak mentah menjadi beberapa komponen untuk pengolahan lebih lanjut yang nantinya bakal jadi feed untuk bahan bakar jet, diesel, dan pelumas lainnya. Nah, di area keempat merupakan area hydroprocessing, cracking, Richmond Lube Oil Plant. Nah, di sini di area ini mengubah komponen minyak menjadi produk utama, yaitu antara lain gasolin, bahan bakar jet, diesel, dan pelumas. Selanjutnya yang nomor 5 merupakan area marketing dan lubricant operation. Nah, di area ini merupakan area pengemasan dan pemasaran produk. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai area 3 yaitu distillation dan reforming. Namun berkaitan dengan kecelakaan kerja yang telah terjadi di Chevron Richmond Refinery. Nah, kecelakaan kerja ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 2012, yaitu berupa kebocoran pipa. Nah, berikut timeline kejadian kebocoran pipa. Nah, pada jam 3.50, seorang karyawan menemukan adanya kebocoran dengan ditandai jatuhnya minyak ke lantai sehingga membentuk kubangan minyak. Lalu dia melapor ke supervisor untuk ditangani lebih lanjut. Pada jam 4:07, Departemen Kebakaran Chevron telah tiba di lokasi kejadian, yaitu bertempat di area sekitar tower distilasi. Nah, pada pukul 4:15, tim inspeksi telah tiba dan segera melakukan inspeksi untuk membantu membuat keputusan dan menganalisa apa yang terjadi terkait dengan kebocoran pipa tersebut. Lalu, pada jam 5, laju alir feed dalam pipa 4 berkurang. Selanjutnya, jam 5:15, tambahan personil telah tiba untuk mengganti shift. Pada jam 6:27, percikan api terjadi selama pengambilan isolasi, karena tadi kan telah terjadi kebocoran pipa, lalu pipanya dibongkar dan diambil isolasinya. Nah, pada saat pengambilan isolasi tersebut, terjadilah percikan api pada jam 6:27. Lalu 2 menit kemudian, tim inspeksi memutuskan untuk merekomendasikan kepada
manajer untuk membuat keputusan untuk shutdown. Lalu 2 menit kemudian pipa 4 terjadi kebocoran dan dilanjutkan pada jam 6.33 fluida cair dan gas meledak sehingga asap menyebar dan mulai menyebar ke area Richmond. Selanjutnya adalah identifikasi mengenai penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah identifikasi teknis. Nah, kebocoran pipa 4 crude unit dikarenakan korosi sulfidasi yang menyebabkan penipisan dinding pipa akibat kontak zat sulfur es yang terkandung dalam minyak atau crude oil yang berupa H2S dan besi Fe yang ada pada bahan karbon steel pada pipa. Nah, kontak tersebut bereaksi pada suhu sekitar 450 hingga 1000 derajat Fahrenheit. Nah, pipa 4 dirancang berbahan karbon steel yang mana tingkat korosinya atau lebih tepatnya tingkat korosi sulfidasinya lebih cepat dibandingkan jenis lainnya seperti pipa chromium steel atau pipa dengan kandungan krom yang lebih tinggi. Selanjutnya ada identifikasi organisasi. Untuk Chevron sendiri tidak mengimplementasikan saran dari pakar internal atau tim inspektor tadi untuk mencegah kebocoran pipa akibat korosi sulfidasi yang mana telah disarankan untuk mengganti bahan dari pipa tersebut dan merekomendasikan untuk shutdown proses pada saat itu. Nah, untuk pihak Chevron sendiri sebenarnya telah memperhitungkan tanggal penggantian pipa dengan menggunakan minimum alert thickness dan minimum required thickness. Nah, inspeksi ini didasarkan pada tahun 2011 yang mana untuk Chevron sendiri mengadakan inspeksi standarisasi alat setiap 5 tahun sekali dan merasa kalau misal pipa tersebut masih layak hingga tahun 2016. Selanjutnya, Chevron tidak secara efektif menggunakan dashboard secara online, yaitu Operational Excellence and Reliability Intelligence atau ORI, yang melacak 26 proses yang berbeda indikator keamanan untuk status implementasi, rekomendasi, dan panduan industri baru. Nah, selanjutnya ada identifikasi mengenai emergency response. Nah, Chevron tidak secara efektif mengidentifikasi insiden command structure mengenai mekanisme kerusakan yang bisa menyebabkan kebocoran pipa pada hari H. Lalu, kesalahan informasi dan komunikasi juga terjadi di kejadian saat hari H karena anggota Departemen Kebakaran Chevron yang tadi datang itu salah memperkirakan kalau suhu aliran pipa mereka berpikirnya hanya sekitar 130 derajat Fahrenheit yang sebenarnya bersuhu sekitar 640 derajat Fahrenheit yang mana di antara suhu 450 hingga 1000 terjadi reaksi antara sulfur dengan Fe tadi yang menyebabkan pipa menjadi lebih tipis karena korosi. Untuk selanjutnya ada insiden, eksiden, dan resiko yang dialami. Nah, insiden di sini saya mengambil 2 insiden, yaitu yang pertama adalah kubangan minyak akibat kebocoran pipa 4 yang dapat membahayakan pekerja yang bisa jadi terpleset saat melewatinya. Yang kedua, terjatuh saat berada di ketinggian saat memperbaiki pipa 4 tadi. Nah, untuk eksidennya, saya mengambil 2 contoh, yaitu terjadi ledakan dan kebakaran akibat korosi sulfidasi pada pipa 4 yang mana menyebabkan 19 karyawan mengalami cedera ringan. Selanjutnya, akibat dari ledakan dan kebakaran tersebut, timbullah asap tebal yang menyebar di kawasan Richmond
yang menyebabkan 15.000 orang mengalami gangguan pernafasan dan membutuhkan pertolongan medis ringan. Untuk berikutnya yaitu hazard dan nilai risiko awal. Untuk hazard yang pertama yaitu terpeleset minyak yang tercecer di lantai. Dengan resiko konsekuensi saya kasih D dengan probabilitasnya 1. Karena D akibat dari terpeleset minyak kemungkinan besar terjadi kecederaan yaitu berupa cacat, terutama jika kepala terbentur ke lantai. Sehingga saya kasih untuk poin nomor 1 hazard yaitu M2. Yang kedua yaitu berkontak dengan panas, steam, atau aliran pipa. Di sini nilainya sama dengan yang pertama yaitu untuk konsekuensinya saya kasih D dengan probabilitasnya 1 sehingga bernilai M2. Untuk selanjutnya hazard yang ketiga yaitu suara bising dari peralatan atau mesin pabrik. Di sini konsekuensinya saya kasih C dikarenakan untuk suara bising dari peralatan atau pabrik kemungkinan besar cederanya berupa pendengaran yang agak terganggu. Untuk probabilitasnya saya kasih 5 karena untuk kebisingan dari peralatan mesin pabrik sendiri terjadi setiap hari, sehingga untuk nilai akhirnya dari hazard yang ketiga yaitu M5. Selanjutnya, hazard yang keempat yaitu terkena cipratan dari bahan kimia yang bocor. Untuk konsekuensinya saya kasih D dengan probabilitasnya 2 sehingga didapatkan nilainya M5. Untuk hazard yang kelima yaitu polusi asap pabrik. Dengan konsekuensi saya kasih B dengan probabilitasnya 5 karena untuk polusi asap pabrik sendiri juga sama seperti suara bising yaitu terjadi setiap hari, namun dikarenakan uh, untuk polusinya sendiri saya kasih B untuk konsekuensinya karena hanya membutuhkan cedera atau perawatannya ringan dengan nilai untuk hazard nomor 5 yaitu M2. Terus selanjutnya hazard nomor 6 yaitu terjadi ledakan atau kebakaran akibat kebocoran pipa. Nah, di sini di Chevron Richmond Refinery terjadi konsekuensinya yaitu selang 1-5 tahun sekali. Nah, sehingga saya kasih nilai probabilitasnya yaitu 2 dengan resiko yang terburuk yaitu berupa kematian atau huruf E dengan nilai yaitu H4. Dan selanjutnya ada hazard nomor 7 yaitu terjatuh dari tempat yang tinggi. Nah, di sini juga sama. Untuk konsekuensinya saya beri nilai E, namun dengan probabilitasnya 1 atau lebih jarang dikarenakan K3 atau untuk Chevron sendiri sudah bagus sehingga nilainya yaitu H1 karena sudah memakai body harness. Untuk selanjutnya untuk hazard nomor 8 yaitu terbentur pipa atau besi saat mengecek area kerja. Nah, di sini resiko awalnya saya kasih B dengan probabilitasnya 4 dengan nilai yaitu M1. Karena 4 karena kemungkinan sering terjadi dan B dikarenakan kecederaannya lebih ringan dibanding dengan hazard yang lain. Terus selanjutnya ada nomor 9 yaitu tersengat aliran listrik. Dengan konsekuensi E bisa menimbulkan kematian jika tekanan tinggi dan untuk probabilitasnya 1 karena sangat jarang terjadi sehingga nilainya yaitu H1. Untuk hazard yang ke-10 yaitu pencemaran udara akibat polusi asap hasil ledakan atau kebakaran pipa yang bocor. Nah, di sini saya kasih konsekuensinya E dengan probabilitasnya 2 sehingga nilai akhirnya itu H4. Di sini E dikarenakan terjadi kerugian pencemaran lingkungan dan juga terjadi
Nya untuk Chevron Richmond Refinery ini sekitar 1-5 tahun saya menilainya. Selanjutnya ada tindakan kontrol dan nilai risiko tersisa. Untuk tindakan kontrol untuk hazard yang pertama yaitu membersihkan minyak yang tercecer, kemudian mencari sumber asal minyak dan melaporkan ke supervisor jika terjadi kebocoran. Nah, untuk resiko tersisa, jika telah melakukan tindakan kontrol tersebut, saya kasih nilai B dengan probabilitasnya 1 sehingga diperoleh nilai L5. Selanjutnya untuk tindakan kontrol untuk hazard yang kedua yaitu memakai sarung tangan kulit, APD, dan berhati-hati saat bekerja dengan steam atau aliran yang bersuhu tinggi. Di sini ketika sudah memakai atau sudah mematuhi tindakan kontrol ini, saya kasih nilai B untuk resiko tersisanya dengan probabilitasnya 1 sehingga diperoleh nilai L5 sama seperti yang nomor 1. Selanjutnya, tindakan kontrol untuk hazard yang ketiga yaitu memakai earplug. Nah, di sini resiko tersisanya yaitu A dan probabilitasnya yaitu 1 sehingga nilainya menjadi L1. Kemudian untuk hazard yang keempat, tindakan kontrolnya yaitu memakai APD, coverall, safety helmet, safety glasses, dan safety shoes. Nah, di sini ketika sudah memakai atau melakukan tindakan kontrol tersebut, risikonya yang tersisa yaitu A dengan probabilitasnya 1 dan nilainya menjadi L1. Selanjutnya, tindakan kontrol yang kelima yaitu memakai masker sesuai standar. Nah, di sini ketika sudah melakukan tindakan kontrol, risiko tersisanya sama seperti poin nomor 3 dan 4 yaitu konsekuensinya menjadi A dengan probabilitasnya 1 sehingga nilainya menjadi L1. Untuk selanjutnya, tindakan kontrol yang keenam yaitu melakukan inspeksi secara berkala mengenai peralatan atau mesin dengan proper atau dengan sesuai prosedur, kemudian mengganti bahan pipa terkait studi kasus yang tadi, yaitu berarti dari carbon steel menjadi chromium steel untuk menghindari percepatan korosi sulfidasi. Yaitu selanjutnya tindakan kontrol berikutnya yaitu melakukan shutdown jika terjadi kebocoran terhadap zat kimia atau terhadap pipa yang di dalamnya terdapat zat kimia yang bocor. Lalu juga mempertimbangkan rekomendasi dari tim inspeksi dan tidak mengabaikannya. Nah, ketika poin nomor 6 ini tindakan kontrolnya sudah dilakukan, saya memberi nilai untuk konsekuensinya yaitu huruf C dengan probabilitasnya 2 sehingga nilainya turun menjadi M1 dari awalnya H4. Untuk selanjutnya tindakan kontrol nomor 7 yaitu memakai APD dan body harness safety dan fokus pada perbaikan atau job desk terkait. Ketika sudah melakukan ini, resiko tersisanya saya menilai huruf B dengan probabilitasnya 1 sehingga diperoleh nilainya L5. Untuk tindakan kontrol berikutnya yaitu yang ke-8 yaitu memakai safety helmet, fokus dan berhati-hati atau safety act saat mengerjakan job desk. Nah, di sini resiko tersisanya yaitu A, namun kemungkinan masih sangat bisa terjadi di waktu 2-6 bulan. Jadi saya kasih probabilitasnya masih 4 sehingga nilainya menjadi L4. Untuk tindakan kontrol berikutnya yaitu ke-9, memastikan tangan dalam keadaan kering sebelum kontak atau membenahi kabel atau peralatan listrik dan memperbaiki instalasi yang tidak terawat. Nah, di sini ketika sudah melakukan tindakan kontrol, poin nomor 9, risiko tersisanya tinggal A untuk konsekuensinya dan probabilitasnya 2, sehingga nilai akhirnya itu L2. Untuk tindakan kontrol terakhir yaitu poin 10, melakukan shutdown proses dan mengendalikan api eksiden yang terjadi sehingga api tidak semakin membesar atau meluas. Nah, di sini ketika poin nomor 10 sudah
dilakukan tindakan kontrol risiko tersisanya yaitu 10, tinggal B dengan probabilitasnya 1, sehingga nilai untuk poin ke-10 menjadi L5. Untuk pustaka yang saya ambil yaitu berasal dari US Chemical Safety and Hazard Investigation Board, berjudul Final Investigation Report, Chevron Richmond Refinery Pipe Rupture and Fire. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.